Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang langkah-langkah stock of name. Bagaimana tahap dari awal sampai akhir dan juga bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika ada selisih barang atau jumlah barang yang tidak sesuai. Berikut ini beberapa langkah saat melakukan stock of name. Pertama, tata barang dengan baik. Posisikan setiap barang sesuai dengan kategorinya. Tujuannya agar memudahkan pengecekan. Yang kedua, menggunakan program. Menggunakan program bertujuan untuk mempermudah pengecekan antara stok yang real dengan stok yang ada di aplikasi. Di video sebelumnya saya sudah membahas aplikasi kasir yang bisa juga digunakan untuk SO barang. Ketiga, SO barang yang prioritas. Jadi dahulukan mengecek barang-barang yang fast moving atau barang-barang yang nominalnya besar. Keempat, SO bersama penanggung jawab toko. Libatkan penanggung jawab toko ketika pengecekan sekaligus menjadi saksi ketika menghitung barang. Jika ada selisih atau barang yang tidak sesuai, penanggung jawab toko pun bisa melihatnya secara langsung. Kelima, catat barang yang tidak sesuai. Contoh, ada produk A di aplikasi jumlahnya ada 5, sementara ketika dicek realnya hanya ada 4. Atau sebaliknya, jika di aplikasinya lebih sedikit ada 4 dan ketika dicek realnya lebih banyak ada 5, itu juga di list. Intinya list semua barang yang tidak sesuai untuk nanti kita cocokkan. Selanjutnya yang keenam, jika ada selisih atau jumlah barang yang tidak sesuai, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, ada konsumen yang beli tapi lupa tidak diinput. Lalu yang kedua, ada konsumen yang beli tapi salah input barang. Atau yang ketiga, bisa jadi barangnya hilang. Dan yang ketujuh, solusi jika ada selisih barang. Pertama, hitung nominal selisih barang. Jadi yang sudah kita list tadi, kita hitung nominalnya berapa. Lalu yang kedua, cek riwayat shift atau riwayat laporan penjualan untuk nantinya kita cocokkan dengan barang yang tidak sesuai tadi. Selanjutnya yang ketiga, jika nominal selisih barang dan riwayat shift masih tidak sesuai, sisa selisih menjadi tanggung jawab penjaga toko. Baik teman-teman, saya berikan contoh simulasi bagaimana caranya meng-SO barang. Langkah pertama, silahkan masuk ke aplikasi kasirnya. Saya berikan contoh 3 item barang yang di SO. Barangnya sabun plus sampo. Yang pertama, kasen sabun plus sampo 200 ml. Di aplikasi jumlahnya ada 11 dan setelah dicek barang realnya ternyata ada 10. Selanjutnya yang kedua, Coniker sabun plus sampo 200 ml. Di aplikasi ada 3, namun setelah dicek jumlah realnya ternyata ada 2. Dan yang ketiga, BNB sampo 200 ml. Di aplikasi ada 4 dan setelah dicek barangnya ternyata sesuai, ada 4. Setelah dicek, silahkan di list untuk barang-barang yang tidak sesuai atau yang ada selisihnya. Barang yang tadi ada selisih, pertama kasen sabun plus sampo 200 ml, di mana realnya ada 10 dan di aplikasi ada 11. Dan yang kedua, Coniker sabun plus sampo 200 ml, realnya ada 2 dan di aplikasi ada 3. Untuk barang yang sesuai seperti contoh tadi BNB, antara aplikasi dan real sesuai, maka tidak perlu di list. Untuk memudahkan list barang, teman-teman bisa menggunakan aplikasi WhatsApp. Buat grup WhatsApp bersama penanggung jawab toko. Tujuannya agar penanggung jawab toko mengetahui apa saja barang yang tidak sesuai. Jika semua barang yang tidak sesuai sudah di list, silahkan ditotalkan nominal semua barang yang tidak sesuai. Di sini saya mengambil data ketika saya meng-SO barang di toko saya. Jadi ini data real ya teman-teman, bukan data percobaan yang tadi. Nah,
Di sini ada 7 barang yang tidak sesuai, dan ketika dijumlahkan nominal barangnya adalah 316.000. Setelah mengetahui nominal barang yang tidak sesuai, silahkan dicocokkan dengan data hasil penjualan. Teman-teman bisa melihatnya dari selisih akhir resip. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan secara mendetail apa itu selisih akhir resip. Selisih akhir resip adalah laporan hasil penjualan. Bisa laporan per hari, per minggu, atau per bulan. Contoh laporan yang ini, antara penerimaan sistem dengan penerimaan aktual itu sama, yaitu 1.209.500. Berarti laporan penjualan tersebut sesuai karena tidak ada selisih. Apa itu penerimaan sistem dan penerimaan aktual? Penerimaan sistem adalah ketika ada konsumen yang beli, lalu karyawan menginputkan ke aplikasi, dan didapat total barang yang terjual adalah sekian, 1.209.500. Dan penerimaan aktual adalah uang real yang ada di karyawan. Selanjutnya contoh ketika ada selisih. Di laporan SIF yang ini, penerimaan sistem adalah 3.454.500. Namun di penerimaan aktual atau uang real yang ada di karyawan itu jauh lebih besar, yaitu 3.659.500. Jadi ada selisih uang lebih 205.000 di karyawan. Kenapa bisa terjadi selisih lebih? Ada kemungkinan ketika konsumen berbelanja senilai 205.000, uang sudah diterima oleh karyawan, tapi karyawan lupa menginputnya ke aplikasi. Nah, lanjut, kebetulan saat itu barang di toko saya belum di SO selama 3 bulan, yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus. Dari hasil nominal barang yang tidak sesuai, teman-teman bisa membandingkannya dengan selisih akhir resip. Dari data selisih akhir resip terdapat laporan bulan Juni lebih 21.300. Selanjutnya bulan Juli lebih 212.100 dan bulan Agustus sesuai atau tidak ada selisih. Selanjutnya jumlahkan selisih akhir resip dari bulan Juni sampai Agustus dan didapat total selisih akhir resip sebanyak 233.400. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 2 data yang bisa dibandingkan. Pertama yaitu data nominal barang yang tidak sesuai yang sudah kita cek SO barang bersama karyawan, ternyata ada 316.000. Dan data yang kedua adalah data laporan selisih akhir resip selama 3 bulan adalah 233.400. Dari 2 data tersebut maka didapat selisih yaitu kurang 82.600. Dari perhitungan tersebut maka penanggung jawab toko bertanggung jawab atas selisih barang yang kurang 82.600. Kalau saya secara pribadi, solusinya ketika awal bulan penggajian, total gaji karyawan atau penanggung jawab toko dikurangi dengan selisih barang yang kurang tadi. Dan pastikan juga sebelumnya bahwa karyawan atau penanggung jawab toko sudah mengetahui SOP selama bekerja di toko kita. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.